Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas sebuah saham yang mungkin adalah saham consumer goods gitu ya, dimana nggak terlalu banyak yang favoritin gitu ya untuk sekarang ini. Tapi apa daya gitu ya, kalau memang VCP sudah terbentuk berarti market membuktikan kalau saham ini ada potensi untuk naik dan terus naik. Dan saham ini adalah saham Garuda Food atau GOD ya, Garuda Food Putra Putri Jaya. Nah ini kelihatan nih gitu ya, ini sebetulnya memang dari kapan juga memang dia lulusan VCP terus gitu ya. Mungkin kita startnya mungkin dari pas uptrend sini gitu ya. Ini kelihatan penting VCP break naik bikin base. Nah di sini sayangkannya dia bikin base juga sama nih, dia tuh ini VCP break, tapi kenaikannya tuh nggak cukup lama gitu ya. Tapi kalau di saham yang harganya segini nih gitu ya, 500-an gitu ya, senaik naik naik segitu tuh udah lumayan banget nih kalau kita lihat di misalnya ini baik di titik 520 tuh di sampai sini aja 13%. Kalau kita bisa jual di highest 20% gitu, ini lumayan banget. Dan di sini pun terjadi VCP lagi ya, kelihatan. Nah tapi si VCP ininya memang dia masih cukup dalam gitu ya. Kita akan lihat lagi nih teman, kalau di weekly smooth gitu kenaikannya, ini udah cocok banget lah sebetulnya kalau untuk ini gitu ya. Dan tentunya gitu ya, dengan adanya VCP ini ya berharapnya ya pastinya sahamnya akan naik gitu ya. Nah ini sebetulnya udah ada beberapa kali yang namanya false break, dimana dia break tapi diturunin lagi, berarti tenaganya sebetulnya cukup ada gitu ya. Cuman memang pada saat breaknya ini si volume pas di sini memang tinggi gitu ya, tapi udahnya biasalah konsolidasi. Di sini jadi sempat break dengan volume tinggi, tapi ini akhirnya jadi new resistance karena memang VCP base nya di sini tuh belum terlalu kuat. Akhirnya dia membentuk lagi, dan di sini pun sama ada false break tapi volumenya tidak signifikan. Jadi volumenya adalah kunci, tapi sebetulnya ini untuk segini gitu ya masih belum ada pengurangan volume, tapi VCP-nya tuh terbentuk. Nah, kalau kita lihat ya mungkin kalau kita lihat dari tailnya ini pasti masih tinggi itu 19%. Nah, kalau kita lihat yang ini pun terakhir masih sama pasti. Dari atas ini sampai bawah sini 17%. Nah, kalau dari si tail yang ini ke sini udah mulai satu digit 8,8%. Dan tentunya nih kemarin nih dibentuk hammer bottom, betulnya reversal candle gitu ya. Dan kalau kita lihat sih ini sebetulnya gitu ya, sahamnya biasalah saham consumer goods, tapi dia yang sangat-sangat hebatnya gitu ya, dimana mungkin perusahaan lain belum sampai nih ke tahapan 2019, dia udah lebih dari 2019. Karena 2020 covid ya, covid ya semuanya berkurang lah gitu. Tapi biasanya kenaikan dari 2020 ke 2021 seolah-olah growth-nya tinggi, padahal dia belum mencapai misalnya total salesnya di tahun 2019 itu. Jadi kesini turun drastis, kesini naik cukup signifikan, padahal kalau dibandingkan dengan 2019 masih belum kembali gitu. Tapi ini dia udah kembali si penjualannya, bahkan si net income-nya pun cukup tinggi gitu ya. IPS-nya ada, tapi kalau kita lihat nih, kalau ini adalah fundamental nih ya, dari yang pair atau BV kalau marginal ini sih nggak usah takut dengan pair selama terjadinya VCP. Walaupun pairnya cukup mahal, dia akan terus dan terus naik gitu ya. Karena ya sebetulnya yang menggerakkan market ya memang teknikal gitu ya, psikologi pasar lah pada intinya kan gitu. Kita akan lihat nih gitu apakah yang terjadi di si saham Garuda Food ini gitu ya. Nah sebetulnya tren lainnya agak sulit untuk mungkin seperti ini ada support di 40-an
ini akan menjadi area resistennya di sini 590. Kita lihat apakah dia bisa menembus 590 dengan volume yang cukup dahsyat gitu, karena kalau sekarang volumenya masih belum terlalu banyak penurunan gitu ya. Dia di zaman dulu zaman segini stagnan gitu terus gitu, tapi ini udah bikin base cukup lama. Dia bikin base, mau coba break tapi bikin base lagi gitu di sini. Tapi seperti yang tadi ya, kenaikan itu sebetulnya cukup signifikan gitu, 18% ya lumayan banget gitu. Bukan sesuatu yang kalian hindari atau yang risk rewardnya kecil gitu. Karena tadi kalau naik segini aja 18% dengan maksudnya dengan si volatilitasnya 8% dan batas cut loss di sini, kalian mau risk reward 1:2 ya tentu aja bisa gitu ya. Kalau misalnya tadi 9% ya kita sasar 18%. Harganya sekitar di 700-an, bisa nggak ya? Bisa banget lah gitu ya. Nah oke. Terus sebetulnya gitu ya, di saham-saham seperti ini memang akan cukup lama gitu ya kenaikannya gitu ya, beda dengan saham yang mungkin cyclical gitu ya, kayak komoditas gitu. Sekalinya naik langsung naik terus candlenya naik lagi. Nah beda dengan yang namanya saham-saham seperti ini gitu. Tapi kalau terjadinya VCP, kalian ya bisa mungkin naik sampai ke resisten sesudahnya, baru kalian ada jual dikit lah gitu. Jadi di situ pun kalian sudah mempunyai yang namanya capital gain gitu ya. Dan kalau Mark Minervini ini bilang gitu ya, sebetulnya capital gain itu tuh harus berbungakan dengan secara lebih cepat gitu. Jadi kan kalau seperti ini gitu ya, dia bilangnya tuh kehilangan waktu lah gitu ya, karena ya harganya naiknya segitu-gitu terus, tapi waktu kalian hilang gitu, istilahnya portfolio kalian mandek gitu ya, soalnya nggak dijual, nggak di take profit. Kalau di take profit dimasukin ke saham lain, lalu saham itu jadi profit lagi, nah itulah baru berbunga gitu. Jadi usahakan hal-hal seperti itu terjadi dengan secepat mungkin gitu ya. VCP terjadi, break, kalian beli, terus kalian lihat nih apakah ada resisten lagi atau tidak gitu. Ketika ada resisten lagi dan kelihatan ya gitu ya, untuk selling rules-nya udah kena, ya jual aja gitu, pindah ke saham yang lain. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.